Ini ada pertanyaan Bu ya dari Pak Sutomo Sembodo di Jakarta. Saya dapat chat. Sembodo. Ya, di beberapa daerah itu sudah terjadi lockdown. Artinya sudah banyak tinggal di rumah. Termasuk juga bekerja dari rumah gitu. Work from home itu sudah dilakukan. Nah, cuman persoalannya begini yang disampaikan oleh Pak Sutomo Sembodo ini, alangkah indahnya kalau Buya Abdus Syakur Yasin ini memberikan wiridan atau memberikan apa gitu, sehingga tidak jenuh juga di rumah. Jadi seperti apa Buya yang dilakukan? Ya, nanti yang menjadi target mah bukan wiridanya, itu hanya instrumen kan gitu. Targetnya kan kita mendapatkan kedamaian di hati ini. Makanya saya dari awal mengatakan waspada silahkan, tapi jangan menjadi panik hatimu itu. Karena ketika jiwamu tidak terkendali dalam kepanikan, ketakutan, kecemasan, malah itu menjadi down. Kita menjadi lemah sama tubuh kita. Percayalah dengan keimanan kita. Peribahasa Indramayu itu tepat sekarang ini, mangsa matia wong dawa umure. Artinya tidak bakal mati orang yang ditentukan Allah umurnya panjang. Nah makanya kita jaga ketahanan, artinya tubuh kita ini melalui ciptakan kedamaian di hati ini. Sebab dokter menyaksikan banyak orang yang sudah masuk virus corona tapi tidak ada gejala-gejalanya, enggak pusing, enggak pilek, enggak panas, enggak kok. Napas enggak sesak, enggak apa. Tapi dia ada. Kenapa? Karena tubuhnya kuat. Jadi tidak semua virus masuk itu bereaksi, tidak. Tergantung kepada ketahanan tubuh kita. Karena tubuh kita juga mengeluarkan anti racun juga. Iya. Jadi kita pertahankan di dalam diri kita, jangan mengandalkan seperti ini. Ini dipakai secara syariat dong. Hakikatan adalah dengan keimanan kita ini Allah yang menentukan. Malah justru jadi wiridan apa yang bisa membuat, nah itu wiridan apa yang membuat jiwa kita menjadi tenang. Nah ini saya ingin kasih tahu, ada lagu-lagu cinta yang paling disenangi oleh Allah karena di dalamnya isinya nano gitu, adatnya macam-macam. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi tasbihnya ada, hamdalahnya ada, hailalahnya ada, takwirnya ada, lengkap sekali. Itulah lagu yang paling disukai Allah. Barangkali saja Allah senang melihat lagu itu kau panjatkan, kamu diberikan kesenangan juga oleh Allah di dalam hatimu itu. Itu saja. Berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya saja sampai kamu merasa tenang. Iyalah selama lockdown. Atau paling tidak ya kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Itu yang paling efektif sekali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu subhanallah. Yang paling ringan subhanallah. Diucapkannya ringan, enggak grotal-gratul. Ya, subhanallah karena subhanallah itu subhanallah ucapannya kalau la haula wala quwwata kan bolak-balik gitu. Nah, makanya karena ketika kita baca tasbih itu merupakan wiridannya alam semesta. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua kita bertasbih. Jadi kalau kita sudah masuk dalam bahasa yang sama dengan bahasa alam semesta, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi,
semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya membaca tasbih. Ketika kita membaca tasbih bersama-sama dengan mereka, kita sudah dalam satu irama, satu bahasa, maka di situ baru terjadi komunikasi. Ketika kita berbahasa Indonesia, orang Belanda nggak bakal masuk. Ketika orang bahasa Belanda, kita nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau kita sini orang Belanda, orang Jerman, orang Jepang menggunakan bahasa yang sama, bahasa Inggris, maka kita bisa berkomunikasi. Kalau sudah bahasanya sama, maka kita bisa paham. Makanya orang yang sudah cukup target tertentu membaca subhanallah, sudah jumlahnya sekian juta, sekian puluh tahun rajin tasbih, maka dia baru paham bagaimana alam semesta ini juga bertasbih. Terima kasih.